Halo Sobat Pajak, di dalam video ini kita akan membahas mengenai waktu pajak di Gunggung. Nah, mungkin sebelumnya Sobat Pajak pernah merasakan ketika membeli sebuah barang di supermarket ataupun di department store, di mana di saat kita membeli barang, kita akan dikasih nota pembelian, yang di mana di dalam tersebut sudah termasuk PPN. Namun, kita tidak mendapatkan patuh pajak sebagaimana patuh pajak normal. Nah, di sini kenapa kita tidak mendapatkan patuh pajak? Karena untuk usaha atau bisnis retail itu tidak menggunakan patuh pajak normal, melainkan menggunakan patuh pajak di Gunggung. Apa itu patuh pajak di Gunggung? Nah, patuh pajak di Gunggung ini itu patuh pajak yang hanya digunakan oleh PKP-PE atau PKP pedagang eceran. Nah, di dalam patuh pajak Gunggung ini itu tidak dicantumkan identitas pembeli dan tanda tangan penjual, dan si PKP tidak perlu melaporkan satu persatu patuh pajaknya, melainkan digabung dan disampaikan di dalam SPT masa PPN. Nah, beda dengan patuh pajak normal. Kalau patuh pajak normal itu kita harus mengisi identitas pembeli seperti NPWP, namanya, alamat, dan harus ada tanda tangan si penjual, dan dibuat di e-faktur lalu disampaikan di SPT PPN. Nah, kalau patuh pajak ini dia tidak perlu untuk membuat patuh pajak normal gitu, lengkap dengan identitas pembeli dengan tanda tangan penjual, itu nggak perlu. Seperti contohnya kayak Indomaret, ya, dia kan melakukan ide itu bisnis retail, melakukan transaksi setiap harinya itu sangat banyak gitu, dan pembelinya pun berbagai macam orang gitu. Ketika ada yang membeli, anggap sehari itu mungkin ada 100 orang yang membeli, nggak mungkin Indomaret ini meminta 100 identitas pembeli saat hari itu. Maka untuk pedagang bisnis atau retail ini, atau pedagang eceran ini, dibuat patuh pajak khusus, yaitu patuh pajak di Gunggung yang berupa bon, kwitansi, ya, nota pembelian gitu. Nah, itu disebut patuh pajak di Gunggung, sehingga memudahkan para pedagang eceran tersebut dalam menyampaikan PPN-nya. Nah, perlu Sobat Pajak garis bawahi bahwa faktur pajak di Gunggung ini itu berbeda dengan faktur pajak di Gabung. Kalau tadi faktur pajak di Gunggung itu dia tidak diisi dengan identitas pembeli, terus tidak ada tanda tangan penjual, dan faktur pajaknya itu digabung dan disampaikan langsung dalam SPT masa PPN. Sedangkan faktur pajak digabung ini dia tidak perlu membuat faktur pajak per transaksi. Lalu transaksi tersebut digabung dalam satu bulan kalender. Artinya seperti ini, ada PTA melakukan transaksi sebanyak 10 kali. Jadi si penjual tidak perlu membuat faktur pajak sebanyak 10 kali. Jadi dia cukup membuat faktur pajak sekali dan transaksinya itu digabung di dalam satu faktur pajak dalam satu bulan kalender. Nah, beda dengan faktur pajak Gunggung tadi. Nah, kalau untuk faktur pajak di Gunggung tadi itu kan langsung disampaikan di SPT masa PPN di formulir 111 AB. Sedangkan di faktur pajak gabungan itu dia tidak langsung dilaporkan ke SPT masa PPN, tapi kita harus buat dulu faktur pajaknya normal, itu kita harus buatnya di e-faktur, kita harus isi dengan identitas pembeli, ya kan, seperti nama, NPWP, alamat, dan asal ada tanda tangan penjual, baru dilaporkan di SPT atau disampaikan di SPT masa PPN. PKP yang menggunakan faktur pajak di Gunggung ini yaitu PKP yang menjalankan usahanya atau pekerjaannya dengan cara melalui suatu tempat penjualan eceran seperti kios ataupun toko, atau langsung mendatangi konsumen akhir, atau juga bisa dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya. Yang kedua, dengan cara penjualan secara langsung tanpa didahului dengan perjanjian atau penawaran
atau lelang. Nah, yang ketiga, transaksi jual beli itu dilakukan secara tunai atau si penjual langsung memberikan barangnya atau BKP-nya ke si pembeli, atau si pembeli langsung membawa barangnya yang ia beli. Nah, di sini uh, di sini penyerahan BKP-nya langsung ke konsumen akhir, tapi tidak semua konsumen akhir tersebut bisa dibuat wajib pajak gunggungan. Penyerahan BKP tertentu dan JKP tertentu itu untuk faktur pajaknya harus berbentuk elektronik, yang dimana faktur pajak elektronik itu adalah faktur pajak normal yang diisi dengan identitas pembeli dan tanda tangan penjual, yang artinya ini tidak bisa digunggung. Nah, untuk BKP tertentu dan JKP tertentu, sebuah pajak bisa melihatnya langsung di peraturannya, di Peraturan Direktur Jenderal Pajak per nomor 03 tahun 2022. Nah, sebuah pajak, itulah video kita mengenai faktur pajak digunggung. Jika sebuah pajak dari penjelasan saya ini ada yang kurang mengerti, dapat ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.